pasti selalu ada, apapun namanya, apapun istilahnya, yang pasti dia menjadi kunci utamanya. ID spesialis kita tetapkan jenisnya integer, panjangnya 4. Kemudian spesialis ini nanti untuk isinya penyakit dalam, jantung, bedah, dan lain-lain. Jadi hanya 2 fil ini aja di tabel spesialis. Nah, kalau kenyataannya ya lengkapnya harus banyak ya, dan lain-lainnya. Bisa sampai ke dokternya tamatan mana misalnya, dan lain-lain. Di tabel dokternya ada ID dokter, ini primary key-nya. Kalau ada tampilan yang seperti ini, lihat aja di tanda kuningnya ini, tanda kuncinya, yang warnanya kuning atau emas ini pasti primary. Atau umumnya para desainer database itu membuat desain database itu field yang pertama itu yang primary agar lebih memudahkan orang yang membaca bisa memahaminya. ID dokter primary, kemudian di bawahnya ada ID spesialis ditandai dengan icon kunci yang warna grey, abu-abu atau merah. Ini artinya dia foreign key atau FK. Kemudian ada nama dokter, telepon. Nanti kalau yang sangat lengkap bisa dia tamatan mana, kemudian alamat, jenis kelamin, mungkin sampai agama dan lain-lain. Tapi kita coba 4 aja, ini yang utama. Tabel jaga untuk menyimpan jadwal prakteknya si dokter di klinik tersebut. Ada ID jaga, dia jadi primary key, ID dokter, dia jadi FK. Kelihatan di sini nanti yang dihubungkan adalah dari tabel spesialis, ID spesialisnya dihubungkan ke ID spesialis di tabel dokter. Dari tabel dokter ke tabel jaga, relationship-nya ID dokter ke ID dokter yang FK di tabel jaga. Atau kalau digambarkan di database desainnya seperti ini. Ini udah bisa kan buat seperti ini ya. Kita praktekkan aja di PHP admin database, ke server dulu ya, server atau ke home ini, kemudian ke database, buat nama database-nya. Saya sudah buat DB praktek dokter. Jadi kalau saya buat ini lagi pasti error, pasti tidak bisa. Jadi kita di saya ini saya buat aja 2 gitu, DB praktek dokter 2. Nanti kalau kalian prakteknya ya DB praktek dokter aja. Ini karena saya sudah bikin. Lihat, ditunggu database DB praktek 2 terbuat. Soal bahasa ini saya sampaikan, yang saya gunakan ini bahasa Inggris. Mungkin teman-teman pakai yang bahasa Indonesia. Kalau mau mengubah jadi bahasa Inggris, ke home, kemudian di bawah parent setting ada language, English, itu dicari English. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Saya pakai yang English. Tadi DB praktek dokter 2. Belum ada tabelnya, masih kosong. Buat satu tabel dulu, satu persatu. Dimulai dari bebas, mulainya dari mana, tapi kalau sebaiknya itu dimulai dari yang tabel yang tidak punya FK. Sebenarnya tidak punya FK kan yang DB spesialis, yang lainnya punya FK. DB dokter punya FK, ID spesialis DB jaga punya FK, ID dokter. Jadi kita buat ini aja dulu. DB spesialis 2 fil. DB spesialis. Ini karena saya sudah pernah bikin, jadi muncul suggestion-nya dari sini.
Kalau yang belum pernah bikin ya diketik aja langsung. Ini 4 jadi 2 create. Karena kita hanya buat 2 field atau 2 column. Sesuai dengan rancangan di sini. Yang pertama ID, ini tabel spesialis, ID spesialis integer 4 aja. Cukup 4. Jangan lupa indeksnya karena kita sudah membuat tabel yang relasional. Indeksnya primary. Oke, go. Kalau ada muncul add index. Spesialisnya, boleh nama spesialis, boleh jenis spesialis. Untuk singkatnya dibuat aja spesialis. Dan ini varchar ya. Varchar kalau spesialis itu penyakit dalam kandungan. Apalagi spesialis yang panjang-panjang. Panjang-panjangnya spesialis kira-kira itu 20 kayaknya cukup ya. SPOK, organ genital dan kelamin, kayaknya 20 cukup lah. Kalau kurang ya tambah aja 30 gitu bisa. Save. Buat lagi tabel yang lain. Sekarang kita sudah punya tabel spesialis. Kembali ke database-nya. Buat tabel yang kedua. Tabel dokter. Tabel dokter itu ada 4 field, ID dokter, integer 4. Indeksnya primary, go. Dia nanti punya FK ke tabel spesialis ya, kalau di perancangannya ini. Jadi FK-nya itu harus dibuat dan ditentukan di indeksnya nanti. Jadi spesialis ini 4, indeksnya indeks. Mau diisi boleh, tidak diisi juga bisa. Dan seterusnya ya, sampai selesai semua ketiga tabelnya. Yang ini indeksnya primary, yang ini indeksnya indeks. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat relationship design. More, designer, kemudian di kiri ada create relation. Ini saya sudah pernah bikin. Ini geser-geser tabelnya ini mungkin ada yang nyangkut ya. Kadang dia berhenti di sini, diulangi aja nanti sampai rapi gini berjejer 3. Create relation, nanti yang pertama klik primary key-nya, kemudian klik lagi foreign key-nya, diulang lagi sampai 2 kali. Ini create relationship lagi, klik primary key, klik lagi foreign key. Ini kan udah kita pelajari di pertemuan beberapa ya, membuat relationship. Kemudian diisi. Isi boleh menggunakan fasilitas yang ada di PHP Admin. Kalau kita mau isi spesialis, bisa langsung insert di sini, atau dibuka dulu tabelnya, kemudian insert di atas. Nah ini kan tinggal ngisi aja. Selesai, go. Isi sesuaikan aja dengan ini ya. Ada anak, ada bedah, jantung, dalam. 101 anak, 102 bedah, 103 jantung, 104 dalam. Harusnya lebih lengkap ya, penyakit dalam,
kemudian cara pertama bisa langsung di insert. Ini keuntungan menggunakan PHP admin karena lebih mudah dan gampang insert. Tapi cara yang kedua, dan itu cara yang menjadi dasar dari MySQL, yaitu di tab SQL. Set into apa tabelnya, DB spesialis, kemudian disebutkan fill-fillnya satu persatu seperti yang contoh di slide ke-6 ini. Fillnya kan ada dua disebutkan dalam tanda kurung, values, kemudian kutip-kutip. Yang mau kopas silakan, tapi ini kalau dikopas pasti error karena ada perbedaan tanda baca antara PDF ini dengan PHP admin. Di awal ini 103, tanda kutipnya beda karena ini saya buatnya pakai PowerPoint. Nah, kalau langsung kopas pasti error nanti di PHP admin. Juga diketik aja yang lebih amannya, kan gampang juga ngetiknya, kurung nama ininya ada di kanan, jadi spesialis, koma, spesialis, kurung, values, kurung, nah mau apa nih valuesnya, karena integer ya langsung aja 106 misalnya, kutipnya ketik 1. Astagfirullahaladzim. Apa spesialis yang lain-lain?